Bendahara Hukum tengah menjerat Ruli, suami dari komedian kondang Boyen. Ya, Ruli secara resmi dilaporkan oleh sejumlah investor ke pihak kepolisian atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dana investasi. Menanggapi laporan tersebut, Ruli akhirnya muncul ke publik untuk memberikan klarifikasi sekaligus membantah keras segala tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Tidak tinggal diam, Ruli membeberkan fakta-fakta dari sudut pandangnya guna meluruskan opini publik yang berkembang. Berikut adalah 5 jawaban tegas Ruli terkait tuduhan penggelapan dana, hingga kondisi rumah tangganya dengan Boyen, versi Cumi Top 5. Nama Ruli, yang dikenal publik sebagai suami dari komedian Boyen, kini tengah menjadi sorotan tajam setelah resmi dilaporkan ke pihak kepolisian oleh sejumlah investor. Laporan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dana investasi dalam proyek bisnis yang dikelolanya. Menanggapi situasi yang memanas, Ruli akhirnya angkat bicara dan memberikan bantahan keras terhadap segala tuduhan yang beredar. Lantas seperti apa pernyataan dari pihak pelapor terkait kasus tersebut, dan seperti apa klarifikasi serta bantahan dari pihak Ruli? Jadi untuk hari ini kami sudah melakukan LP ya pada Polda Metro Jaya, dan alhamdulillah diterima dengan baik oleh pihak SPKT. Adapun pasal yang kami duga ya, ini ada dua pasal, yang 492 dan pasal 486 ya. Ancamannya 4 tahun ya. Bukti yang kami serahkan yang pertama adalah proposal daripada pihak RA, dan kedua adalah bukti transfer ya, dan yang ketiga berupa apa? Perjanjian ya, seperti itu. Perjanjiannya antara si pihak RA ini ya memberikan janji kepada kami, klien kami, untuk berinvestasi ya, senilai uang yang tadi disampaikan, namun pada akhirnya tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh pada pihak RA tersebut. Pada prinsipnya kami tambahkan, ya siapapun berhak membuat laporan, dan laporan itu belum kita terima, jadi kami belum bisa menyatakan bahwa kita sudah memberikan klarifikasi itu dan segala macam. Tapi kalaupun nanti laporan itu kita terima dan bakalan dipanggil klien kita akan menghadapi seperti itu. Pada intinya seperti ini Mbak, investasi yang diberikan sejumlah 200 juta. 200 juta ini sudah diakomodasikan untuk pembangunan Sateman, sewa lahan dan untuk operasional dan lainnya. Jadi tidak ada dipergunakan untuk hal-hal lain. Sementara berita yang beredar, Mas Ejal melakukan penggelapan sejumlah 300 sampai 400 juta. Dari situ aja faktanya sudah kabur. Jadi menurut keyakinan kami, tim kuasa hukum, ini masih murni perdata. Tapi nggak apa-apa, nanti kalaupun kita dipanggil ke kepolisian, kita siap menghadapi seperti itu. Setelah sebelumnya dituding menghindar dan tidak memiliki itikat baik untuk menyelesaikan sengketa dana investasi, Ruli akhirnya muncul dengan pembelaan menohok. Ia membantah keras narasi negatif tersebut dan mengklaim telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai titik temu. Lantas seperti apa klaim dari pihak pelapor? Benarkah Ruli tidak melakukan itikat baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Sejauh ini sih belum ada komunikasi lagi sih dengan. Terakhir kapan untuk komunikasi sama? Oktober lalu. Enggak, tahun 2025 ini. Jadi di tanggal 27 Desember saya berusaha untuk kontak lawyernya, saya cari informasi tentang lawyernya. Niat baik saya adalah untuk bertemu sama lawyernya. Akhirnya kita deal ketemuan di tanggal 27 Desember jam 2 sore. Kemudian saya cuma minta waktu sampai tanggal 15 Januari. Sebelumnya saya minta waktu sampai tanggal 15 Januari untuk menyelesaikan ini semua. Karena menurut saya ini sudah kompleks. Karena istri saya jadi kebawa-bawa, yang beliau nggak tahu apa-apa, jadi kebawa-bawa. Saya juga mohon maaf sebelumnya. Kemudian tiba-tiba di tanggal 5-6 Januari kalau nggak salah,
sudah ada berita laporan polisi. Nah, kemudian dia bilang saya tidak ada niat baik. Sedangkan saya saya yang berusaha mencari tahu dia, kontak dia dan ngajak dia ketemu. Tapi di berita malah saya yang dibilang tidak ada niat baik dan lari katanya. Sedangkan saya pun berusaha ngontak yang bersangkutan, RF, itu dari September 2024. Itu berarti setahun yang lalu sudah. Cuman memang tidak ada niat baik. Kemudian saya juga udah sempat WhatsApp, tidak ada respon. Saya juga sempat WhatsApp ibu beliau di tanggal 10 November, itu tidak ada respon juga. 11-12 November masih saya berusaha kontak karena saya tahu saya akan menikah. Pasti nanti takutnya merepotkan, ramai. Akhirnya saya berusaha kontak, cuman tidak ada respon baik. Itu yang ketemu gitu kan? Itu yang ketemu dari pihak kita, kuasa hukumnya ketemu dengan yang bersangkutan RAA. Itu di salah satu kedai kopi. Yang jelas yang bersangkutan itu menyampaikan bahwa meminta waktu sampai tanggal 15 Januari 2025. Tapi tidak memberikan kepastian apakah tanggal 15 itu dia membayar atau tidak. Apakah dia memberikan hak klien kami atau tidak, gitu loh. Dan di situ pun tidak ada jaminan yang disampaikan. Maka kami berkomunikasi dengan klien kami, itu waktunya bukan tanggal 15 diberikan, sampai tanggal 5 saja. Karena itu kan tidak ada kesepakatan pada saat pertemuan itu, tidak ada deal-dealan pada saat pertemuan itu. Jadi pada saat pertemuan itu sama sekali tidak ada yang bisa dipegang, itulah kira-kira. Gerah dengan pemberitaan yang dianggap menyudutkan, Ruli akhirnya mengambil langkah berani untuk melakukan transparansi publik. Suami dari komedian Boyen ini secara terbuka membeberkan rincian nominal modal yang masuk ke rekening bisnisnya, sekaligus membantah klaim nilai kerugian yang sebelumnya digemborkan oleh pihak investor ke media. Lantas seperti apa klaim dari pihak pelapor terkait nilai kerugiannya, dan seperti apa klaim lain dari pihak Ruli? Bapak kerugiannya Total keseluruhan itu kurang lebih 300 juta. Uang prestasi bagaimana? Itu ditransfer ke rekening dia, uang prestasi dari mana? Kalau perjanjian itu, kalau mau perjanjian itu benar, berarti kan rekening perusahaan. Karena dia atas nama CP. Ini kan ke rekening pribadi, itu aja, cukup lah. Itu yang diserahkan oleh pelapor hanya 200 juta teman-teman. Bukan seperti yang diberitakan 300 sampai 400 juta. Jadi 200 juta itu digunakan untuk operasional seperti sewa lahan, kemudian gaji anggota dan lain-lain. Jadi di sini tidak ada penipuan dan penggelapan seperti yang dilaporkan atau yang berkembang di media. Jadi sebelumnya memang pakai rekening CV Sateman, komisarisnya saya dan direkturnya bekas karyawan saya dan dia udah resign. Oke. Kemudian berhubung direkturnya beliau, jadi ketika pengaksesan itu cukup merepotkan kami yang di operasional. Akhirnya dipindahkan ke rekening pribadi saya. Dan saya punya 3 rekening pribadi. Memang benar itu dikirim ke rekening pribadi saya, itu ada 3. Satu memang khusus untuk Sateman Indonesia, satu lagi untuk kopi saya, dan satu lagi untuk rekening pribadi. Jadi yang dikirim sama yang pelapor saya itu memang ke rekening atas nama saya, cuman untuk operasionalnya Sateman. Tak hanya harus berhadapan dengan proses hukum, Ruli secara belak-belakan mengungkap bahwa dirinya justru mengalami kerugian besar secara material maupun non-material. Laporan yang dilayangkan oleh pihak investor tersebut diakui telah memberikan dampak buruk yang luar biasa bagi ekosistem bisnis yang ia jalankan. Lantas kerugian apa saja yang telah dialami oleh Ruli buntut kasus yang dilaporkan investor? Konsumen, jujur saja sekarang konsumen agak sedikit berkurang. Dampaknya cukup ke saya pribadi, kemudian ke Satemannya. Sedangkan saya mesti bayar gaji karyawan itu, saya menanggung sekitar 9 karyawan di Sateman sekarang total. Jadi sangat amat berdampak. Yaitu akhirnya saya pakai keuangan pribadi saya juga. Pakai keuangan pribadi
dari gaji saya di sebelumnya buat nutupin itu juga kadang-kadang. Jadi saya mohon teman-teman tolong beritanya dilurusin. Sayanya berdampak, Satemannya berdampak karena bukan cuma saya yang bergantung sama Sateman, ada karyawan saya juga di sana yang harus saya kasih makan mereka, ada keluarganya juga yang sudah dari awal Sateman berdiri, mereka ada di situ. Jadi kan nggak mungkin tiba-tiba saya harus keluarin mereka cuma gara-gara profit kita lagi turun lagi gitu kan. Kemarin itu Sateman total ada 5. Sateman itu ada 5 di Jogja semua, 4 tutup. 4 tutup. Kenapa? Investornya ada 2. Yang satu beliau, ibu itu, yang satu sudah beres urusannya. Karena sebenarnya yang beres itu pun kemarin di Bandung, itu beliau secara kontrak itu memang kerugian ditanggung bersama. Cuman itikat baik saya adalah saya mengembalikan nilai investasi mereka 50%. Jadi saya juga nggak mau, karena dia juga ibu rumah tangga, jadi saya juga harus, ada bentuk pertanggungjawaban saya kasih dia 50% dari nilai investasi. Padahal di kontrak sudah jelas itu adalah kerugian, kalaupun ada kerugian ditanggung bersama. Di tengah panasnya kasus hukum terkait dugaan penggelapan dana investasi, Ruli akhirnya memberikan pernyataan menyentuh mengenai kondisi internal keluarganya. Meski namanya kini tercoreng akibat laporan pihak investor ke kepolisian, Ruli memastikan bahwa hubungan rumah tangganya dengan sang istri, komedian Boyen, sama sekali tidak retak. Sebaliknya, konflik ini justru memperlihatkan betapa kuatnya ikatan mereka sebagai pasangan suami istri. Lantas seperti apa kondisi rumah tangga Ruli dan Boyen setelah diterpa isu tak sedap tersebut? Lagian kan pestanya besar ya, kawinnya ya. Ada mahar, masa nggak bayar utang? Baik, hubungan kami sampai hari ini masih baik. Karena dari awal kita pacaran sampai akhirnya kita menikah, semua saya cerita sama beliau. Saya cerita dari A sampai Z itu dia tahu semua. Enggak. Harusnya enggak ya. Sudah tahu. Kabar pisah rumah itu enggak benar ya? Sampai saat ini mereka masih bersama ya? Masih bersama ya. Tinggal Betul sekali dong. Ya Allah, Sangat disayangkan sih ketika ada berita-berita yang mengatasnamakan membawa-bawa istri dari klien kami. Tidak ada sangkut pautnya sama sekali. Ini murni pribadi Ruli Anggi Akbar atau Ezel. Fokuslah kepada Ezel sendiri. Jangan menyangkut-nyangkutkan pihak lain yang tidak tahu apa-apa dan tidak terlibat dalam permasalahan ini. Sekian. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.